Sesaat lagi, Anda akan saksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh Di Pas Buka FM, Ya, kita ketemu lagi di Samarinda, siraman rohani untuk Anda. Biar apa? Biar biur. Silakan Pak Wendy lanjut. Pak Wendy silakan lanjut. Pak Ustadz ya malu kayak dengar kita biar. Ya Pak Ustadz ini baru opening aja nih Samarinda, bukan sama Andre. Bukan, maksudnya ini nama acaranya bukan sama Andre sama saya. Ini udah ada Ustadz Wijayanto di sini dan kita mau ngebahas masalah anak durhaka versus orang tua durhaka. Nah, pertanyaannya emang orang tua ada yang durhaka, Ustadz? Pertanyaan lagi, ini pertanyaan apa curhat? Ya. Bisa saja semua orang bisa berbuat durhaka. Kapan? Ketika dia tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Orang tua durhaka dimulai dari memilih pasangan. Jangan sampai memilih pasangan yang tidak dikehendaki sehingga nanti tidak berjalannya apa yang menjadi amanahnya. Bahkan mulai dari kelahiran. Orang tua yang membuang bayi misalnya, itu sudah kedurhakaan yang luar biasa. Belum lagi pendidikannya, kalau dia sampai tidak memenuhi 3 rongga, 1 rongga perut, sandang, pangan, papan, sampai dia stunting segala macam, itu termasuk stuntingnya nggak usah lihat saya, nggak enak. Oh iya, saya. Stuntingnya sono saya namanya. Ya, jadi yang tidak terpenuhi rongga perut, sandang, pangan, papan, jangan sampai kita menelantarkan anak. Kalau rumahnya RSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpah sekali. Tipenya 21, tipenya 4L. Apa tuh? Masuk kamarnya 2, anaknya 8. Ya, jadi kalau keluar lu lagi. Maka itu termasuk menelantarkan. Yang 3 tidur rumah, 3 di musola, 3 titipan mertua, itu menelantarkan. Maka itu termasuk kedurhakaan. Yang kedua, tidak memenuhi rongga kepala. Jadi kalau anak dibiarkan tidak punya pendidikan ilmu nafik, artinya dia tidak ada pengetahuan, dia lulak lolok tulalit U2N oon, maka itu termasuk menelantarkan. Yang ketiga, yang paling penting adalah rongga dada. Tidak diberi akhlakul karimah, tidak diberikan pendidikan agama yang benar, maka itu termasuk kedurhakaan. Apalagi perilaku-perilaku yang tidak benarkan di dalam rumah tangga. Kalau ada KDRT, kalau ada segala macam yang membuat anak ini tidak mengarah pada jalan yang benar, itu termasuk kedurhakaan orang tua kepada anak. Oke. Baik, terima kasih Ya, Pak Ustadz. sama-sama. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau bertanya dari... Ya, oke, selain ibu itu. Mas Pur mau tanya. Mas Pur mungkin ya. Saya mau nanya. Ya, Mas Pur boleh. Ya. Kan kalau ada anak. Mas, bentar. Ibu aja deh. Saya udah ngomong. Ibu duluan. Ladies Ladies first. first. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak, saya kan udah punya anak juga. Saya juga punya anak. Saya juga punya. Nah, anak saya itu pernah saya bikinin konten lagu Linting Daun, Pak. Nah, saya merasa kayak, aduh, saya durhaka nggak ya kepada anak karena ajakin dia berkonten gitu untuk cari uang padahal dia masih kecil gitu, Pak. Itu saya mau tanyakan, apakah saya berdosa atau bagaimana gitu, Pak? Ya, memanfaatkan anak, eksploitasi anak. Gitu. Ya, prinsipnya apakah itu anak itu harus diselopkan suatu sebagai amanah. Karena dia amanah, dia harus diperlakukan sebagaimana yang seharusnya. Kalau memang anak kecil harus biqadri kulihim dengan kadar akalnya. Anak kecil jangan dikasih sesuatu yang menuju kedewasaan. Anak kecil jangan dieksploitasi untuk mencari nafkah. Karena ada sewa menyewa bayi untuk apa? Untuk mengemis. Nah, itu sudah eksploitasi yang luar biasa. Itu bukan hanya agama, negara saja sudah melarang, undang-undang aja nggak boleh. Dan yang berikutnya, anak itu punya 4 hak yang harus terpenuhi. 1, keberagamaan, yaitu akidah. Yang kedua, ta'lim ilmu nafi, karena orang dihargai karena ilmunya. Orang cantik banget tapi kalau kehilangan akal sehatnya maka semuanya citra dirinya hilang. Mau punya suami ganteng tapi edan, mau nggak? Nah, pasti nggak mau kan. Yang ketiga, akhlakul karimah, maka anak jangan disuruh
tapi diajak. Kuping apa tanduk? Ya kuping. Dengar adzan nggak? Dengar. Sana ke masjid. Anaknya suruh ke masjid, bapak ibunya nonton drakor. Itu namanya dia menyuruh. Dan yang keempat diajari amalus soleh. Begitulah an-nasiru quwwatu fil Islam. Orang Islam itu mendidik pada anak-anak supaya betul-betul terdidik secara agama, tetapi juga secara ilmu budaya. Kenapa budaya penting? Karena agama dan budaya harus sinkron. Menghormati orang itu adalah agama, tetapi cara menghormati sesuai dengan budaya. Di Arab menghormati orang itu pegang jenggot. Ya Syekh kif halak. Itu orang semarah apapun kalau orang tua dipegang jenggotnya itu menghormati. Tapi jangan dilakukan di sini. Ketemu Andre, gimana kabarnya Pak? Gimana kabarnya? Enggak boleh. Ya. Nah, karena itu budaya, maka diajarkan agama dan budaya. Nah, itulah yang seharusnya diberikan pada anak sehingga betul-betul nanti anak menjadi amanah, nanti menjadi qurrata ayun. Amin. Ya. Berarti kesimpulannya yang sedap di pandang mata. Ya. Berarti kesimpulannya jangan disuruh ngonten tapi diajak ngonten gitu ya, Mas Ustadz. Ya enggak. Ya, bukan gitu juga. Dia mah tetap Ustadz pengennya emang anaknya ngonten. Iya. Nah, itu. Oke, selain itu Mungkin Mbak Reza mau tanya, ada pertanyaan? Mbak Reza ada pertanyaan, kalau enggak Atau saya kasih jawaban dulu nanti nanya. Ya. Kebalik dong, Pak. tanya jawab, enggak jawab tanya Ustadz. Silakan Mas Puri. Mas Puri. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Puri, Pak. Saya Wijayanto. Saya ini. Iya, bukan perkenalan, Mas. Saya memperkenalkan diri saya. Ya. Ada satu pertanyaan ini, Pak. Sebagai seorang anak dari orang tua, Ya. terus sebagai seorang suami dari istri, Ya. itu Kalau jika punya istri ya. Iya maksudnya. Iya. Bukan, Pak, jangan begitu, Pak. Iya. Iya, maksudnya kan ada yang jangan belum dibahas. Ini beristri. menanyakan, Iya, iya, saya iya. bertanya. Iya. Lanjut. Dengerin dulu. Ya, karena kalau laki-laki kok enggak punya istri itu punya alat nggak ada manfaat. Sayang dong. Alat Iya. masak. Iya. Itu. Baru kemarin, Pak. Ya. Lanjut, Mas. Ya, sebagai seorang suami dari seorang istri itu kita harus mendahulukan mana, Pak? Mendahulukan istri atau mendahulukan orang tua kita? Itu hierarkinya, istri harus taat pada suami. Suami taat pada orang tua. Tetapi dilihat pada prioritasnya. Kalau istri memang diantar ke rumah sakit, sementara orang tuanya minta diantar ke mall, ngantar istri atau ngantar orang tuanya? Istri. Antar istri. Karena dilihat pada skala prioritasnya. Tetapi secara hierarkis, anak itu, mohon maaf, itu dia baktinya kepada orang tua. Karena orang tua itu nggak bisa dipisah. Orang mau pisah seperti apapun, yang pisah, yang divorce, yang firok, yang cerai, hanya suami istri. Tapi orang tua nggak bisa. Tapi istri itu harus taat pada suami. Sampai-sampai mencium tangan istri, mencium tangan suami aja itu bagian dari ketaatan, dan itu dinilai oleh ulama seperti mencium hajar aswad pahalanya. Nyium tangan suami, apalagi kalau tangannya suami itu hitam, jadi hajar aswadnya itu berat. Dari Sebagai contoh. Bener, rasa banget. Ya, artinya apa? Betapa istri itu surganya pada ridho suami. Oh, iya. Suami kalau pengen surganya ada pada orang tuanya. Oh, iya. Tapi dilihat pada skala prioritasnya. Iya. Kepentingannya yang lebih mendesak mana. Ya. Ya. Terima Oke. kasih, Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, terima kasih banyak penjelasan. Sama-sama. Tapi ini ada juga yang mau bertanya Pak Ustadz, tapi ini dari rumah dia. Silakan. Jadi Silakan. kebetulan ini yang mau nanyakan dari Bandung ya. Sudah ada Reynold di Bandung. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Reynold. Halo. Ya, silakan, ada pertanyaan. Oke, Ustadz, aku izin nanya. Jadi Ya, mohon jawab. aku ini seorang tulang punggung keluarga, sekaligus Ya. harus merawat orang tua yang kebetulan udah tua dan sakit. Ya. Tapi jujur aja ngurus orang tua ini sedikit kewalahan, Ustadz. Nah, ini gimana Ustadz? Apakah kalau kita terpaksa menitipkan orang tua ke panti jompo itu hukumnya seperti apa ya, Ustadz? Karena situasi seperti ini. Terima kasih Ustadz, boleh dijawab. Terima kasih nih. Pertanyaannya keren banget ini. Ya. Bagus nih. Idealnya memang wasohib huma itu artinya kita menemani orang tua. Ya.
Karena bagaimana juga orang tua itu akan merasa ada kehangatan, akan ada hubungan psikologis yang luar biasa kepada anak. Tetapi namanya juga terpaksa. Wa idza amartukum bisai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ada satu perintah maka kita lakukan semaksimalnya. Karena kita nggak bisa merawat karena kesibukan harus jadi tulang punggung, maka bagaimana dia dititipkan di panti jompo. Yang penting adalah kebutuhan jasmani, rohani, dan juga bagaimana kesehatannya, kebutuhan fisiknya, mentalnya, bahkan bagaimana dia tetap di dalam on the track, di dalam syariahnya dia terjaga. Silakan saja, karena juga namanya terpaksa. Karena kalau ngerawat orang tua terpaksa nggak bisa cari nafkah. Tetapi dengan cari nafkah ternyata orang tua terlantar, maka di panti jompo itu menjadi sesuatu yang alternatif. Nggak ada masalah. Yang penting cari panti jompo yang mengedepankan tentang bagaimana dia senantiasa terjaga ibadahnya. Terjaga, karena jangan di panti jompo malah nanti kegiatannya ngerumpi, malah pacaran sesama panti jompo. Itu kan jadi ya itu harus diperhatikan. Karena itu menjadi tanggung jawab kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mas Renold, dan terima kasih semua yang sudah bertanya dan juga menyaksikan Samarinda episode hari ini. Dan semoga kalau kalian punya pertanyaan untuk Ustadz bisa langsung aja komentar di Instagram @pasbuka_trans7. Pak Ustadz, ya. Mas Fendi, saya izin. Ya boleh. Mau dagang dulu? Ya. Lanjut. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nih ke teman-teman kita nih. Silakan. Beberapa hari terakhir, sebuah keluarga menjadi ramai diperbincangkan di sosial media Indonesia lantaran kebaikannya terhadap warga. Seperti apa sosok keluarga tersebut? Kita simak yang satu ini. Ibu. Ya, Kakanda. Kamu hari ini apakah sehat? Sehat selalu. Tapi aku lihat dari tadi kamu goyang-goyang terus. Itu karena aku di samping kamu. Jadi kalau aku di samping kamu tuh bawaannya tuh bersemangat gitu loh, suamiku. Istriku, kamu lihat di sana itu apa? Ada apa tuh? Itu lampu. Oh, lampu. Kirain bintang, Pak. Tahu nggak lampu itu untuk apa? Untuk apa tuh, Pak? Itu seperti cintaku menerangi hatimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Inikah keluarga yang diperbincangkan oleh Indonesia? Sepertinya begitu. Ya. Rahasianya apa sih? Mas Toha ya, yang host yang viral itu. Betul, iya. Yang lagi rame nih. Iya nih. Iya betul sekali. Iya. Saya datang mewakili mata dan telinga Indonesia, Pak. Wah, acaranya apa ya, Pak, namanya nih? Acaranya apa ini? Cubit-cubit tetangga. Oh, jadi tetangganya mau cubit-cubit Iya. gitu loh. Silakan Mas duduk dulu. Boleh duduk? Boleh. Boleh silakan bertanya-tanya. Ini loh sekarang kan keluarga bapak dan ibu nih. Mas, Alhamdulillah. mohon maaf ya. Ini boleh dipindah ke sini. Oke deh, ya. Biasa. Di sini keluarganya biasa orangnya disiplin. Iya. Suatu hal pakai yang kanan. Iya, benar. Saya baru tahu loh, Pak, padahal saya punya rumah di sini. Iya. Pak Andre, Iya. Bu Iva, saya mau nanya tips menjadi keluarga harmonis tuh dan dijauhi dari hal-hal negatif tuh gimana sih? Begini ya. Kira-kira kasih tahu nggak ya? Boleh, Papa. Kasih tahu aja. Kasih tahu aja ya. Iya. Begini anak Diki. Iya. Sebagai manusia seyogyanya kita menjalin ukhuwah Islamiyah. Rahasianya adalah selalu menebar kebaikan kepada sesama. Seperti kopi favorit saya yang penuh dengan kebaikan. Ini dia. ABC Kahwa, kopi susu kurma. Kopi susu mantap dengan kebaikan kurma. Wah, Bapak suka minum ABC Kahwa kopi susu kurma juga? Iya, Nak Diki. ABC Kahwa kopi susu kurma ini varian terbaru dari kopi ABC. Kopi susu kurma dalam kemasan yang pertama di Indonesia. ABC Kahwa kopi susu kurma ini adalah paduan sempurna kopi susu mantap dengan manfaat kebaikan kurma. Tuh, kemasan
Jadi ini kopi susu kurma kemasannya saset, jadi praktis banget. Saya nggak repot kalau bikinin bapak suami saya ngopi pas buka puasa dan pas sahur ya. Sebelum atau sesudah tarawih gampang banget. Tinggal seduh aja Pak Diki. Aduh Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi itu rahasia kebaikannya. Betul. Wah, saya juga mau dong Pak, Bu, kalau boleh. Boleh Bang. Silakan Nadiki ambil, tapi beli. Karena ini saya stoknya cuma segini. Ya. Nadiki juga bisa belinya di beli ABC Kahwa Kopi Susu Kurma ini di toko-toko dekat rumah. Gampang kok carinya. Oh, terima kasih ya Pak Andre. Iya. Bu Iva, terima kasih banyak. Sama Nadiki. ABC Kahwa Kopi Susu Kurma, terasa nikmatnya, terasa baiknya. Pas Buka FM, lagi-lagi bersama kita, buat kamu semua. Hey hey di Pas Buka FM. Pas Buka FM, lagi-lagi bersama kita, buat kamu semua. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh